Yang Masih awal, Bu. awal. Oh, masih. Sudah ya? Ya. Jadi untuk pertemuan kita kali ini kita bahas tentang termokimia, dua materi, termokimia sama larutan koloidan suspensi. Ya, jadi termokimia, kalau bilang termo, kalian pasti mikirnya langsung ke suhu. Nah, ini ilustrasi ya, kita bicara termokimia, bicara tentang panas, aplikasi dari panas dari banyak hal. Jadi sebenarnya termokimia di sini bukanlah suhu, namun termokimia di sini kita mempelajari tentang perpindahan energi. Gimana kita berbicara nanti energi di sini adalah energi kalor ya, dalam bentuk kalor dan kerja yang melibatkan lingkungan dan sistem. Di mana sistem itu nanti terdiri dari sistem terbuka, tertutup, dan terisolasi. Kita berbicara lagi tentang sistem dan lingkungan di sini. Jadi yang ini kita mengingatkan kita ke materi stoikiometri. Ya, stoikiometri. Kita berbicara tentang sistem dan lingkungan. Jadi di dalam segelas air, nah contohnya ya ada segelas air, itu adalah merupakan sistem. Kemudian ada satu campuran larutan NaOH dan HCl dalam sebuah gelas reaksi, nah itu adalah sistem. Jadi bagian yang kita amati itu adalah sistem. Sedangkan di luar itu adalah lingkungan. Jenis-jenis sistem ya seperti yang dibahas sebelumnya, jenis sistem ada sistem terbuka, jadi terjadi perpindahan massa dan energi. Contohnya di dalam sebuah botol yang berisi air panas yang tutupnya dibuka, jadi uap keluar, panasnya juga kalau kita pegang botolnya kita merasakan panas, nah itu berarti ada perpindahan energi, ada heat transfer, perpindahan energi yang kita rasakan. Ada water vapor-nya, ada uap air yang keluar dari atas botol. Itu perpindahan massa. Sehingga pada sistem terbuka terjadi perpindahan massa dan energi. Selanjutnya pada sistem tertutup, contohnya di botol yang kita tutup. Kalau botolnya ditutup, uap airnya nggak bisa keluar, kita hanya bisa megang, merasakan panasnya. Nah, berarti sistemnya tertutup, hanya perpindahan energi saja yang terjadi, tidak ada perpindahan massa. Selanjutnya pada sistem yang terisolasi, benar-benar tidak terjadi perpindahan apapun. Jadi perpindahan massa tidak ada, perpindahan energi tidak ada. Kayak kalau kalian naruh pakai termos air itu loh. Nah, termos air kan kalian isi air panas, kalian pegang dari luar kan nggak terasa panas ya. Kemudian tidak ada perpindahan uap juga. Itu adalah sistem yang terisolasi. Tabung gas, nah, itu adalah sistem yang terisolasi. Nah, di termokimia ini kita akan berbicara banyak tentang entalpi. Apa itu entalpi? Jadi secara bahasanya artinya entalpi adalah kandungan energi dalam suatu benda. Nah, dalam hal ini biasanya dirumuskan atau dilambangkan dengan huruf H. Jadi kita bisa mengetahui perpindahan entalpi pada suatu reaksi dengan rumus delta H adalah H produk dikurangi H reaktan atau entalpi produk dikurangi entalpi reaktan, di mana satuannya adalah joule atau kalori. Jadi tadi kalau di awal slide sebelumnya muncul entalpi itu gambarnya adalah sebuah ember yang berisi air. Jadi kita di sini membayangkan bahwa ada ember yang berisi air, tapi kita nggak tahu volumenya. Jadi seperti banyak air yang tidak kita tahu, kita juga tidak tahu berapa besar entalpinya. Namun kalau kita ambil satu gayung atau kita tambahkan satu gayung, kita tahu perubahan isinya, ya kan? Diambil nanti berkurang jadi segini, kalau ditambah berkurang jadi segini gitu ya. Nah, seperti itu entalpi juga. Itulah kita tahu perubahan entalpi. Ilustrasinya begitu. Nah, lalu kita berbicara tentang energi atau energi dalam. Jadi energi dalam yaitu total energi kinetik
dan energi potensial yang ada pada sistem. Perubahan energi di sini, kalau dulu ini kita flashback lagi di sesi 1 berbicara tentang kalor dan kerja ya. Jadi delta U perubahan energi dalam adalah Q plus W adalah kalor ditambah kerja atau usaha. Di mana Q kalor adalah M kali C kali delta T. M-nya adalah massa, C kecil adalah kalor jenis, delta T adalah suhu, atau Q adalah C kali delta T. C-nya C besar, yaitu kapasitas kalor. Ya, kapasitas kalor itu kan massa kali kalor jenis. Sedangkan W kerja adalah P kali delta V, tekanan kali perubahan volume. Nah, kita juga berbicara tentang reaksi. Kalau tadi bicara tentang reaksi tentang heat, perpindahan transfer, perpindahan energi ya, transfer energi, kita juga berbicara tentang reaksi. Masih ingat juga nggak di reaksi ada eksoterm sama endoterm. Nah, jadi kalau berbicara tadi ini saya lewati aja ya teorinya ya, sistem lingkungan seperti yang tadi sebelumnya dibahas, sistem terbuka tertutup. Nah, langsung masuk ke reaksinya. Jadi kalau dikaitkan hubungan antara reaksi dan hubungan antara kalor dan sistem tadi, jadi reaksi yang menyerap kalor itu adalah reaksi endoterm. Jadi selain menyerap dikatakan menyerap kalor, berarti dia memerlukan energi reaksi ini. Nah, reaksi endoterm ini adalah kejadian di mana panas diserap oleh sistem dari lingkungan. Diserap oleh sistem dari lingkungan. Jadi sistem itu menyerap kalor dari lingkungan. Nah, nilai delta H atau entalpinya akan lebih besar dari 0 atau bernilai positif. Dan suhu sekitarnya turun. Ya, logikanya begitu. Kalau kita menyerap kalor, kita menambah. Ya, menyerap kalor, kita menambahkan kalor dari sistem ke dalam lingkungan. Dari menyerap kalor, dari sistem itu menyerap kalor dari lingkungan, maka nilai delta H-nya adalah positif. Contoh di sini, kedua, gas bereaksi dengan I2 gas menghasilkan 2HI. Delta H-nya adalah 51,9 kJ per mol. Yang di bawah juga nilainya, ketika nilainya positif, maka itu dikatakan sebagai reaksi endoterm atau penyerapan kalor. Selanjutnya yang eksoterm, jadi reaksi yang melepas kalor atau menghasilkan energi. Kalau reaksi eksoterm itu kejadian di mana panas mengalir dari sistem ke lingkungan. Kalau endo tadi dari lingkungan ke sistem diserap, kalau yang eksoterm dilepaskan oleh sistem. Jadi biar nggak bingung, kita acuannya pakai sistem. Kalau endo sistemnya menyerap, kalau ekso sistemnya melepas. Kalau dilepas kita mengeluarkan kalor, berarti kalor kita berkurang atau bertambah? Berkurang ya. Berkurang. Karena berkurang maka nilai delta H akan bernilai negatif. Dan suhu produk akan lebih kecil dari reaktan. Jadi yang sebelumnya bereaksi itu suhunya akan berkurang dari yang setelah bereaksi akan lebih berkurang dari reaktan. Kita tahu T awal lebih kecil dari T akhir. Suhu sekitarnya akan lebih tinggi dari suhu lingkungan. Karena sistemnya akan melepas kalornya ke lingkungan. Sehingga suhu di dalam sistem turun. Kalornya kan dilepas, suhunya turun, lingkungannya naik. Contohnya reaksi antara C dan O2 menghasilkan CO2, nilai delta H-nya adalah min 393,4 kJ per mol. Nah, ini untuk diagram energi, reaksi eksoterm, dan reaksi endoterm. Nah, kalau berbicara entalpi lagi, tadi entalpi itu ternyata ada macam-macam. Jadi ada entalpi pembentukan standar atau disimbolkan dengan delta HF ya, delta HF. Jadi entalpi pembentukan standar adalah perubahan entalpi untuk senyawa 1 mol dari unsur-unsurnya pada kondisi standar. Contohnya di sini H2 bereaksi dengan setengah O2 menghasilkan H2O. Nilai deltanya adalah min 286 kJ per mol. Nah, di sini delta HF elemen stabil itu nilainya 0. Ya, kalau nilai delta HF-nya 0 berarti elemen itu bersifat stabil.
Jadi delta HF itu digunakan untuk memperkirakan stabilitas senyawa dibanding penyusunnya. Semakin kecil delta HF, semakin stabil energi dari senyawa itu sendiri. Ya, contohnya kalau di situ kan kayak C, grafit ya, C itu kan dia berupa unsur. Ya, kalau dia bergabung dengan O2, dia sudah menjadi senyawa CO2. K itu adalah unsur, menjadi KMNO4 sudah menjadi senyawa. H2, kalau H itu adalah unsur. H2 hanya berarti 2 ya. 2 buah atom H berikatan menjadi molekul. Molekul H2 berikatan dengan molekul O2 menghasilkan senyawa H2O. Seperti itu. Paham ya berarti? Entalpi di sini adalah entalpi pembentukan. Jadi yang berasal dari unsur atau molekul bergabung membentuk menjadi sebuah senyawa. Kalau senyawa itu gabungan dari molekul atau unsur yang berbeda. Kalau molekul itu gabungan dari unsur yang sama. Lalu entalpi penguraian. Kebalikan pembentukan tadi ya. Jadi kebalikan pembentukan. Jadi kembalinya senyawa ke unsur dasarnya, maka entalpinya pun berbalik. Ini tadi nilainya negatif, di sini nilainya positif ya. Tapi jumlahnya kan sama ya. Ingat kan, kalor dilepas sama dengan kalor diterima. Ya, kalau di entalpi pembentukan nilainya negatif, maka di entalpi penguraian dengan reaksi yang sama tadi H2 dengan setengah U2 membentuk H2O. Kalau yang di sini diuraikan H2O-nya diuraikan menjadi H2 dan setengah O2. Nah, nilai entalpinya bernilai positif dengan nilai yang sama, positif 286 kJ. Lalu entalpi pembakaran standar. Jadi entalpi pembakaran standar itu adalah perubahan entalpi ketika 1 mol materi dibakar habis oleh oksigen pada kondisi standar. Contohnya di sini setengah C2H4 bereaksi dengan 3/2O2 menghasilkan CO2 dan H2O. Nilai delta H-nya adalah min 705,5 kJ per mol. Dalam hal ini, delta H-nya akan selalu negatif karena panas pasti dilibatkan. Pasti butuh panas kan kalau mau bakar ya. Kemudian delta Hc atau entalpi pembakaran itu delta Hc digunakan untuk menilai kandungan energi bahan bakar atau makanan. Yang biasanya tentunya kalau di proses pembakaran ini secara teorinya akan dibakar habis oleh oksigen. Nah, berarti pasti akan bereaksi dengan oksigen. Merupakan reaksi eksoterm melibatkan oksigen dalam reaksinya. Dalam hal ini karbon terbakar menjadi CO2, hidrogen akan terbakar menjadi H2O, dan belerang terbakar menjadi SO2. Ya, karena dia bereaksinya dengan oksigen ya, pasti dia akan membentuk senyawa, akan ada U2-nya juga di belakang. Lalu ada entalpi pelarutan, ada pembakaran, ada pelarutan. Nah, entalpi pelarutan standar adalah perubahan entalpi ketika 1 mol materi terlarut pada sebuah larutan menghasilkan larutan encer. Nah, namanya melarutkan ya, bukan mengencerkan. Setelah itu tidak akan terjadi perubahan suhu bila larutan awal ditambahkan. Contoh di sini NH3 ya plus EQ atau air ya, air. Biasanya kita dulu mengenal aqueous. Ya, larutan aqueous kalau kita pakai praktikum di SMA, NH3 dalam bentuk gas ditambah larutan menjadi NH3, larutan NH3. Nilai delta HS, entalpi pelarutannya negatif 35. HCl menjadi H+ dan Cl-, sama-sama larutan namun terpisah, kandungannya juga bisa dipisah, nilai delta HS-nya negatif 72. NaCl reaksi dengan dikasih air menjadi Na+, nilainya adalah plus 4. Nah, kenapa di dalam entalpi pelarutan itu nilainya bisa positif dan bisa negatif? Kalau nilai delta HS-nya positif, artinya zat itu tidak larut dalam
air. Kalau delta HS-nya negatif, dia larut dalam air. Nah, kemudian perubahan entalpi netralisasi atau delta HN. Jadi perubahan entalpi netralisasi termasuk reaksi eksoterm. Jadi suatu kalor itu dilepas pada pembentukan 1 mol air dan reaksi asam basa pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Namanya netralisasi. Ingat ya, kalau netralisasi itu kan kita mereaksikan asam dan basa. Nah, yang dihasilkan adalah garam dan air. Contohnya sama-sama asam basa kuat, NaOH dan HCl, NaOH bereaksi dengan HCl menghasilkan NaCl dan H2O. Nilai delta HN atau entalpi netralisasinya adalah negatif 285,85 kJ per mol. Jadi entalpi ada pembentukan, penguraian, pembakaran, pelarutan, dan netralisasi. Silakan, Dain. Bu, izin bertanya, Bu. Tadi kan disebutkan ada sistem terisolasi ya, Bu. Yaitu sistem terisolasi tersebut itu apakah selamanya terisolasi, apa punya batasnya, Bu? Atau batas waktu gitu loh. Terima kasih. Ya. Sebenarnya kalau kita berbicara sistem terisolasi ya, seharusnya jika isolasi atau sistem itu benar-benar dilakukan secara tepat ya, proses isolasinya Mas, ya, itu tidak akan terjadi perubahan. Tapi kalau sistem itu, contohnya gini logikanya, tabung gas, ya, tabung gas itu kalau benar-benar dari pabriknya kan sudah ada beratnya ya, 5 kilo gitu misalnya, benar-benar tertutup secara tepat, mbok simpen sampai 3 tahun, 4 tahun kan dia akan tetap beratnya segitu. Nah, tapi kalau kalian membayangkan kalian naruh air panas di dalam termos, kalau habis kalian isi kan panas ya. Terus kadang habis kalian pakai, kalian buka, terus kalian tutup. Besoknya udah agak anget gitu ya. Terus besoknya agak anget lagi gitu ya. Karena kita kadang juga buka. Gitu. Atau kadang kita menutupnya tidak rapat. Sehingga 2 hari, 3 hari, meskipun kita biarkan, dia kadang-kadang dingin sendiri. Nah, itu kalau termos, karena terjadi kebocoran pun kan kita tidak tahu. Kalau udara atau uap. Nah, tapi yang contoh real kan di gas LPG itu. Kalau sampai bocor kan meledak ya, bahaya. Sehingga sistemnya harus benar-benar diisolasi dengan baik. Nah, kalau produksinya tabung gas itu kan enggak, sekarang produksi harus besok dipakai kan enggak. Kan bisa sampai berlama kan. Dengan catatan sistemnya harus benar-benar terjamin keisolasiannya kayak gitu loh ya. Benar-benar diisolasi dengan baik. Nah, terima kasih. Iya, Artayasa, ya silakan. Izin bertanya Bu, untuk yang entalpi standar dan entalpi pembakaran itu bagaimana cara membedakan spesifiknya Bu ya? Karena kan kadang-kadang ada reaksinya juga yang entalpi pembentukan itu reaksinya juga ada yang sama O2 seperti itu Bu. Yang ditanyakan yang pembentukan sama yang pembakaran. Ya Mas? Iya, pembentukan dan pembakaran Bu. Untuk membedakannya. Oke, untuk membedakan ya pembentukan dan pembakaran. Sebentar. Nah, kalau di entalpi pembentukan, ya, di pembentukan itu Mas, itu tidak selalu O2. Ada. Itu catatannya ya. Kalau yang di pembakaran, yang namanya pembakar, pasti kita butuh O2. Contohnya kalau kalian mau bakar apapun, kalian isolasi, nggak dikasih udara kan mati ya. Ya, sehingga di dalam pembakaran pasti, ini syaratnya ini, pasti butuh O2, kemudian melibatkan oksigen dalam reaksi, kemudian ini, pasti akan ada unsur ini. Biasanya kalau yang biasanya dibakar itu adalah ada karbon,
dan ada hidrogen. Kita selain melihat produknya, reaktannya O2, kita juga melihat produknya. Jadi apa yang dibakar, ya, apa yang direaksikan dengan oksigen itu, kemudian apa yang dihasilkan, dari situ nanti kita bisa melihat itu adalah entalpi pembakaran atau entalpi pembentukan. Oh ya, terima kasih Bu. Ya. Sudah? Kalau sudah saya lanjutkan ke materi selanjutnya. Oke, saya sampai di sini. Kemudian nah, yang ini larutan koloid dan suspensi. Kalau tetap begini jelas ya, tetap ya. Nggak usah di slide jelaskan. Jadi untuk larutan, jadi kita mengenal campuran. Kalau dibedakan berdasarkan ukuran partikelnya, itu dibedakan menjadi 3. Ada larutan, koloid, dan suspensi. Kemudian untuk detail dari pengertiannya, jadi kalau larutan itu campuran homogen yang memiliki dimensi berupa molekul kecil atau ion yang berdiri sendiri. Partikel ini tersebar merata dalam komponennya sehingga tercipta satu fase yang homogen. Jadi larutan terdiri dari satu fase sehingga ketika disaring itu tidak terdapat residu. Contoh, larutan NaCl yang dibuat dari padatan NaCl yang dilarutkan dalam air. Kalian bikin air garam. Nah, garam diaduk dengan air sampai halus, sampai larut kemudian disaring. Kan enggak bisa ya. Natrium klorida sebagai zat larut terdistribusi secara merata ke dalam air. Jadi larutannya bisa tercampur secara homogen sehingga kita tidak dapat melihat partikel NaCl itu. Kalau bikin air garam itu ya wis habis diaduk larut kita nggak bisa melihat garamnya kan ya. Langsung aja ikut bening sama airnya. Lalu koloid. Koloid itu terdiri atas fase terdispersi dengan ukuran tertentu dengan medium pendispersi. Zat yang didispersikan disebut fase terdispersi, sedangkan medium yang digunakan untuk mendispersi disebut medium pendispersi. Nah, koloid itu juga dinamakan dispersi koloid atau suspensi koloid, adalah campuran pertengahan antara larutan sejati dan suspensi. Contoh, koloid itu adalah susu segar. Susu segar itu kan terdiri dari butiran lemak yang sangat kecil yang tersebar dalam fase berair yang juga mengandung kasein atau suatu protein dan beberapa bahan lain. Itu adalah koloid. Lalu suspensi. Kalau suspensi itu sistem yang sekurang-kurangnya terdapat satu komponen partikel yang relatif besar tersebut merata dalam komponen lainnya. Contoh, kita campur tepung terigu dengan air. Tepung terigunya kan nggak bisa larut ya. Bisa bercampur tapi tidak bisa larut. Kalau dibiarin, tepung terigunya akan mengendap. Ya kan? Nah, partikel tepung dalam suspensi akan mengendap akibat pengaruh gravitasi. Itu adalah suspensi. Jadi istilahnya itu kalau larutan yang tadi ya tercampur secara homogen, nggak bisa dilihat, nggak bisa disaring ya. Kalau suspensi itu berbentuk sedikit kayak kental tadi, namun terdapat bisa bercampur, namun tidak bisa larut. Jadi ada residu atau endapan. Nah, kalau koloid itu tengah-tengah antara larutan dan suspensi. Kayak susu tadi, ketika dicampur, terlihat kan ya, air kalian campur dengan kasih susu bubuk, kan bisa larut. Terlihat kan warnanya menjadi putih. Tapi kalau disaring, kan nggak bisa. Nah, jadi suspensi itu tengahnya koloid. Koloid itu tengahnya suspensi dan larutan. Ya, kalau kalian itu sakit baca lihat dikasih, kalau dulu kan kita sakit dikasih sirup itu langsung aja sirupnya ya bening-bening gitu ya, rasa apel, rasa jeruk gitu. Tapi kalau sekarang sirupnya anak sekarang itu dokter suka ngasih sirup kering. Nah,
disuruh ngasih air sendiri sama dokternya. Air hangat, ada batas garisnya. Tambahkan air hangat agar dapat membentuk suspensi kayak gini, kayak gitu. Pasti ada keterangan gitu. Agar dapat terbentuk suspensi, campurkan air hangat. Sehingga harus ngasih air hangat dulu, dikocok. Kemudian setelah nanti kalau habis mau minum kan harus dikocok dulu. Kalau nggak dikocok, mengendap. Jadi dalam laboratorium kita sering merasa perlu memisahkan endapan tersuspensi dari dari campuran reaksi. Salah satu metodenya adalah penyaringan. Jadi campuran yang mengandung materi tersuspensi dilewatkan melalui penyaring atau filter. Kadang kita bersandar pada kecenderungan suspensi untuk mengendap karena pengaruh gravitasi. Tetapi kita dapat membantu mempercepat dengan menggunakan sentrifuge. Jadi dengan sentrifuge campuran diputar dengan cepat pakai gaya sentrifugal, ya. Jadi gaya sentrifugal itu seperti gaya gravitasi buatan ya, yang sangat kuat yang mendorong endapan ke dasar wadah. Nah ini rangkumannya dari yang sudah saya bacakan tadi, ya. Dari perbedaan antara larutan, koloid, dan suspensi berdasarkan sifat sistemnya. Dari bentuk campurannya, dispersinya, ukuran diameter partikel, pengamatan fase terdispersi dan medium pendispersinya, cara pemisahannya, dan contoh. Lalu ke jenis koloid. Nah, tadi jenis koloid itu dari medium dan fasenya tadi ya. Mediumnya padatan, fase terdispersinya berupa padatan. Jenis koloid yang dihasilkan adalah sol padatan. Contohnya kita memadukan logam. Lalu ada padatan dan cair menjadi emulsi padat. Contohnya keju dan mentega. Terus padatan dan gas menjadi busa. Cairan dan padatan menjadi sol dan gel. Jadi dibedakan berdasarkan medium dan fasenya tadi ya. Hingga dihasilkan produk-produk yang berbeda. Nah, contoh ini gas dan cairan. Medium pendispersinya gas, fasenya berupa cairan. Jenis koloidnya adalah aerosol cairan. Contohnya adalah awan dan kabut. Kalian pasti sering dengar ini dari tadi ada emulsi, suspensi. Nah, kalau emulsi itu sistem koloid yang terbentuk dari fase cair yang terdispersi dalam zat padat atau cair. Emulsi ini digolongkan menjadi dispersi partikel minyak dalam air dan sebaliknya air dan minyak yang distabilkan oleh bahan pengemulsi. Jadi ada tambahan pengemulsi. Nah, pengemulsi adalah zat yang digunakan untuk memudahkan pembuatan emulsi dan selanjutnya akan menstabilkan emulsi tersebut. Kebanyakan pengemulsi berupa bahan aditif. Biasanya sabun. Lalu aerosol. Kalau aerosol itu butiran zat cair atau zat padat yang sangat ringan sehingga dapat mengambang di udara atau gas. Nah, ini kalau kalian dengar itu sekarang di iklan-iklannya obat nyamuk tuh. Ya. Pasti Baygon aerosol. Nah, kayak gitu. Jadi contohnya bisa dikabutkan gitu loh. Sistem pengabutannya. Lalu gel. Kalau gel itu fase padat, suatu larutan koloid yang dapat diubah kembali menjadi cair dengan cara pemanasan. Contohnya gelatin, agar-agar. Di agar-agar, misalnya kalian udah dicetak ternyata kok salah, nah, bentuknya kok kayak gini. Ternyata yang sudah jadi itu kalau kalian panaskan lagi itu bisa cair lagi. Agar-agar. Lalu buih atau busa. Buih adalah sistem koloid dengan fase terdispersi gas dalam zat cair yang cukup stabil. Buih atau busa dapat dihasilkan oleh kocokan atau dengan bantuan zat kimia. Ya, kayak kalian kalau ngocok air sabun nanti dihasilkan busa. Nah, untuk sifatnya itu macam-macamnya tadi. Kalau sifatnya berbeda dengan larutan dan suspensi karena dia akan efeknya karena dia posisinya di tengah-tengah ya. Sifat fisika koloid yang akan dibahas ada efek Tyndall, Graf-Brown, absorpsi dan macam-macam.
Nah, ini sifat yang pertama, efek Tyndall dan gerak Brown. Jadi efek Tyndall ini adalah gejala penghamburan berkas cahaya oleh partikel koloid, digunakan untuk membedakan larutan sejati dengan koloid. Penerapan ini dalam kehidupan sehari-hari, contohnya sorot cahaya mobil tampak jelas pada daerah yang berkabut. Itu ya, kalau di berkabut itu lampunya mobil depan itu kelihatan banget sorotnya. Kalau pas nggak berkabut kayak pagi, siang ya nggak kelihatan gitu ya. Berkas cahaya matahari terlihat jelas di sela-sela pohon yang sekitarnya berkabut. Berkas cahaya proyektor tampak jelas di gedung bioskop yang berasap. Itu efeknya. Kemudian gerak Brown. Jadi gerak Brown itu gerak partikel koloid yang bergerak secara acak atau zigzag dan berlangsung terus-menerus. Itu adalah gerak Brown. Jadi faktor penyebab stabilnya partikel koloid dalam medium pendispersinya dan partikel koloid dapat terhindar dari pengendapan karena adanya gerakan acak ini tadi yang berlangsung secara terus-menerus, dapat mengimbangi gaya gravitasi. Kalau kalian bikin susu itu kan nggak bisa mengendap ya, kecuali susu coklat. Dibedain sama, nanti bilangnya Milo itu bisa mengendap Bu. Beda, kan ada tambahan coklatnya ya. Kalau coklatnya kan tadi berupa padatan. Sehingga kalau kalian bikin Milo itu namanya sudah, kalau didiamin bisa mengendap. Kalau Milo kan mengendap ya. Iya, itu namanya sudah suspensi kalau susu Milo itu nanti jatuhnya karena bisa mengendap. Lalu muatan listrik partikel koloidnya. Jadi partikel Sol bersifat menyerap ion yang terdapat di permukaannya. Partikel koloid dapat bermuatan listrik yang disebabkan oleh sifat partikel koloid. Jadi partikel koloid itu punya sifat adsorpsi, elektroforesis, dan koagulasi. Adsorpsi, jadi partikel koloid itu punya kemampuan menyerap ion pada permukaannya, sehingga partikel koloid menjadi bermuatan listrik. Nah, peristiwa penyerapan pada permukaan disebut adsorpsi. Misalnya, Sol AS2S3 mengadsorpsi ion S2- sehingga bermuatan negatif. Kemudian elektroforesis. Jadi proses berpindahnya partikel Sol karena pengaruh medan listrik. Nah, pada elektroforesis itu terjadi partikel koloid bermuatan sehingga jika dalam sistem koloid dimasukkan dua elektroda yang dihubungkan dengan sumber arus listrik, maka partikel koloid yang bermuatan positif bergerak ke katoda dan partikel koloid bergerak ke anoda. Kayak kita pakai jembatan listrik, pelapisan-pelapisan itu kemarin yang sedikit dibahas di elektrokimia ya. Bayangannya kayak gitu. Lalu koagulasi. Kalau koagulasi itu apa? Penggumpalan ya. Jadi koagulasi itu proses yang dapat menyebabkan partikel halus bergabung untuk menghasilkan partikel yang dapat mengendap. Biasanya digunakan koagulan. Ya. Ini bahan yang menyebabkan penggumpalan Sol. Koagulasi disebabkan oleh terlepasnya muatan listrik dari partikel koloid sehingga antar partikel koloid akan mudah bergabung. Contoh sekarang. Mungkin ada yang tahu jawabannya. Susu itu kan tadi berupa koloid ya, nggak bisa disaring tapi bisa terlihat ya. Bisa terlihat kalau dia tercampur kan gitu ya. Kemudian kalau nggak kalian minum, biarin sampai 2 hari. Kalau mau basi, udah basi loh Mas, ngendap-ngendap kan ya. Terus jadi di atasnya kan ngambang kayak gumpalan, jadi gumpalan-gumpalan gitu kan kalau susu. Berarti ada reaksi di situ. Ya, sekarang kita perlu tahu kalau di reaksi itu kan kalau kita tahu proses pembusukan itu kan ada reaksi asam ya. Semacam reaksi pengasaman. Ada reaksi proses pembusukan, berarti ada kandungan tertentu pada reaksi itu. Kalau pembusukan itu kan juga dibantu oleh udara juga, atau dari faktor dari bahannya itu sendiri. Sehingga juga bisa terbentuk koagulasi, juga bisa terbentuk koagulan atau penggumpalan.
Ya, jadi contohnya di sini larutan Na+ ditambahkan ke sistem koloid sol dengan partikel sol yang bermuatan negatif, lalu muatan partikelnya akan menjadi netral. Jadi di dalam wadah tadi muatannya negatif, ditambahkan ion Na+, ditambahkan ion Na+ yang bermuatan positif Ya+, menjadi netral, maka lalu partikel sol akan menggumpal dan selanjutnya mengendap atau berkoagulasi. Kalau berbicara di elektroforisis tadi, jadi muatannya bisa terlepas, ya. Kalau dialirkan arus listrik, muatannya bisa terlepas menempel ke yang lain. Kalau di koagulasi, di sini kalau kalian lihat, agar terjadi penggumpalan, jadi muatan listrik dari partikel koloidnya harus terlepas, berarti harus netral. Itu kan ya. Kalau positif ketemu negatif bergabung kan jadi netral ya. Nah, jadi netral, akhirnya mengendap atau koagulasi. Lalu dialisis, jadi proses pemisahan makromolekul dari ion-ion dan senyawa yang mempunyai berat molekul rendah dengan menggunakan selaput atau membran semipermeabel yang tidak dapat ditembus oleh makromolekul itu, tapi dapat ditembus oleh molekul air atau ion. Makromolekul itu dapat berupa partikel koroid. Proses pemisahan hasil metabolisme, contohnya itu proses pemisahan hasil metabolisme dari darah oleh ginjal merupakan proses dialisis. Lalu ada koloid pelindung. Jadi koloid pelindung itu koloid yang berfungsi untuk menstabilkan koloid lain. Cara kerja koloid pelindung dengan menyelubungi partikel-partikel koloid lain sehingga mencegah bergabungnya partikel-partikel ini. Contoh, sabun itu adalah koloid pelindung air dan minyak. Kasein adalah koloid pelindung pada susu. Lalu koloid pelindung juga digunakan pada pembuatan bahan-bahan seperti cat, tinta, dan krim rambut agar dapat bertahan lama. Lalu ada koloid liofil dan liofob. Jadi koloid dalam medium sol dibedakan menjadi koloid liofil dan liofob. Sol itu kayak gini ya. Kayak apa ya? Kayak agar-agar itu loh. Dibilang padat juga. Silakan Khairul Aziz mau tanya sebelum saya lanjutkan. Bu, tadi yang dialisis contohnya cuci darah, Bu, ya? Ya. Oh ya. Terima kasih, Bu. Oh, tak kirain apa. Nah, untuk koloid liofil, jadi koloid yang partikel terdispersinya menyukai mediumnya. Jadi koloid yang partikel terdispersinya menyukai mediumnya. Sehingga gaya tarik-menarik antara zat terdispersi dan mediumnya besar. Jadi kalau mediumnya cair dinamakan hidrofil. Koloid hidrofil itu koloid dengan air sebagai medium penyebar atau pendispersi, sedangkan zat yang tersebar cenderung menarik molekul air sehingga diperoleh sistem koloid yang kental. Bahkan kadang-kadang setengah padat. Koloid hidrofil juga bisa disebut sebagai sol hidrofil. Contohnya protein, sabun, deterjen, dan agar. Koloid liofob, jadi koloid yang partikel terdispersinya tidak disukai mediumnya karena gaya tarik-menariknya sangat lemah atau tidak ada. Jika mediumnya air disebut hidrofob, jadi koloid yang dengan medium terdispersinya air, sedangkan zat-zat yang tersebar cenderung menolak molekul air sehingga diperoleh sistem koloid yang encer. Koloid hidrofob juga bisa disebut sebagai sol hidrofob. Contohnya susu, mayones, dan sol-soloka. Nah, ini perbedaan sifat dari sol hidrofil dengan sol hidrofob. Jadi di detailnya nanti dibaca lagi sendiri ya. Kalau ini kan butuh pemahaman karena kata-kata juga. Nanti habis dibaca bingung dibayangin gitu ya. Kalau masih bingung cari YouTube gitu loh sekarang. Ya, saya juga gitu. Sama, jelasin ke kalian juga gitu. Kadang gini, kita itu
bisa merasa membaca. Kalau saya baca sendiri paham gitu. Tapi yang susah itu menjelaskan, membuat orang lain paham. Itu yang berat. Sehingga kadang kalau ditanya itu mikir dulu, gimana ya jelasinnya. Itulah kelemahan saya sehingga nggak bisa ngajari anak saya. Jadi ngajari anak-anak yang besar kayak kalian sama ngajari anak kecil itu beda sekali. Kalau kayak kalian itu enak, kasih tahu gini kan sudah bisa kemana-mana pemikirannya memang. Jadi gini ya, jangan dituntut saya mengajar kayak guru, beda ya, karena goalnya beda. Kalau kalian kan sudah dikatakan maha siswa, berarti sudah maha. Dikatakan adalah siswa yang tingkatannya sudah paling tinggi. Jadi harapannya tidak selalu digiring. Gitu. Sehingga kadang kalau saya tuh udah ngasih clue-clue aja ya, gini, itu harapannya agar pola pikir kalian bisa berkembang, bisa mencari sendiri, tidak instan. Itu nanti efeknya akan tahu ketika kalian kerja. Kalau kalian kerja, nggak mungkin kan masuk langsung jadi direktur. Nah, pasti kan masuk itu, ya kan, jadi karyawan biasa dulu, naik levelnya jadi kabak, lalu jadi manajer gitu ya. Meskipun kalian lulusannya TI dicetak menjadi seorang manajer, nggak mungkin kalian ngelamar itu langsung jadi manajer, itu nggak mungkin. Ya karena perusahaan itu tahu kalau memasukkan orang nggak harus pinter dulu, yang penting dia itu bisa kerjasama, tahu dalamnya perusahaan itu dulu biasanya ya. Kalau di dalam kerjaan untuk jenjang karir itu kan seperti itu. Kalian di situ dilihat pengalamannya seperti apa. Kalau mau naik jabatan gampang, sudah paham tentang kondisi perusahaan, dipromosikan, masalah sekolah gampang, nanti disekolahin lagi sama perusahaannya. Kan kayak gitu. Sehingga nanti kalaupun kalian kerja, kalau masuk itu jadi bawahan karyawan biasa dulu, dikasih kerjaan, nggak mungkin bos itu jelas sampai detail, nanti gini, step-stepnya itu nggak mungkin. Harus bisa mikir sendiri, sehingga makanya kalau di kuliah metode belajarnya itu seperti itu. Beda kalau sama anak sekolah. Anak sekolah itu harus digiring, step-stepnya dikasih tahu, dari sini kamu gini, terus kamu gini, terus kamu gini, gitu ya. Kalau anak kuliah enggak. Kamu nanti cari seperti ini hasilnya. Kamu pikirkan sendiri caranya gimana. Seperti itu. Makanya kalau saya ngajarin anak saya itu malah dia yang marah. Nggak enak mangamen aku ngajarin, mesti kayak gitu. Nggak suka aku kok. Ya apa caranya? Mesti bingung semuanya. Kalau ngajarin anak kecil, saya ngajarin anak kecil itu mesti bingung. Ngelesin anaknya tetangga 1 kali 2 kali udah pergi semua ini. Nggak tahan. Karena kurang detail, kurang sabar. Jadi mungkin kalau ke kalian juga terkesan seperti itu, maaf karena mungkin karakternya memang seperti itu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan, silakan kalau ada masukan, silakan disampaikan. Terkait dengan cara menjelaskan, kalau Bu saya dijelaskan Ibu itu masih bingung dengan cara gini. Saya akan berusaha mencari dengan cara yang lain. Nah, kalau kimia kalau saya sih masih santai aja di kimia fisika, mata kuliah dasar, kalian sudah dapat. Di SMA, kan tinggal ulang-ulang aja sama nambahin dikit-dikit kayak gini. Tapi kalau mata kuliah sudah masuk ke terapan, wah itu harus benar-benar. Nah ini kimia kan saya ngajarnya tak double materi gitu santai. Tapi kalau udah bicara proses manufaktur gitu, ngajar prosman, saya ngomong sampai 2 jam pun nggak bakalan paham. Karena itu proses itu kan harus dibayangkan ya tahapannya. Jadi kalau mata kuliah seperti itu, biasanya kalau anak-anak terlihat masih bingung, saya carikan videonya di YouTube biar tahu proses-proses seperti apa. Kadang kan, karena kalau proses itu secara visual itu lebih gampang daripada tekstual. Kalau ini ya tekstual. Kalau saya sih soalnya tipenya visual gitu loh. Sangat mudah menghafal kalau habis lihat-lihat ada gambarnya. Kalau ngafalin teks itu sangat susah. Saya modelnya visual sama angka lebih gampang sekali hafal. Kalau teori-teori gini susah saya. Kalau ngajar, saya paham juga karena ngajar. Jangan salah. Dulu waktu kuliah nggak ngerti sama sekali. Sekolah juga iki opo kayak gitu. Setelah ngajar, karena punya tanggung jawab, harus bukan memastikan, harus sebisa mungkin membuat kalian paham. Saya harus berulang-ulang
setiap kata yang mau saya sampaikan itu harus saya cari artinya ini apa. Kalau anak-anak tanya, sebisa mungkin saya harus bisa menjawab. Tetapi tidak selalu semuanya bisa saya jawab, ya kan kita ilmunya juga terbatas. Bedanya cuma saya tahu lebih dulu aja, sekolahnya lebih dulu, lahirnya lebih dulu. Bukan berarti saya lebih pintar. Tapi dari 3 kelas yang saya ajar itu kelas kalian paling aktif, paling sering tanya, paling kritis. Kalau yang lain sih nurut-nurut aja, jelas bu, ya sudah. Ini yang paling kritis nih, paling sering tanya. Saya harapkan bertanya karena memang ingin paham gitu ya. Jangan bertanya karena bingung gitu loh maksudnya. Bertanyanya karena banyak bertanya karena kalian bingung berarti saya jelasinnya yang kurang pinter ya. Saya lanjutkan untuk pembuatannya bisa cara kondensasi dan dispersi. Untuk kondensasi, jadi dengan cara ini ion-ion atau molekul digabungkan menjadi partikel dengan ukuran koloid. Bisa pakai reaksi redox. Ya, kalau redox biasanya berarti dalam satu reaksi ada reduksi oksidasi ya. Yang berubah adalah bilangan oksidasinya. Jadi reduksi SO2 terlarut dalam air dialiri gas H2S dapat menghasilkan sol belerang. 3S di sini ya. Berarti menghasilkan 3S, 3 belerang berbentuk es solid padatan dan 2H2O yang berbentuk liquid atau larutan. Tadi ya berbicara sol berarti setengah model berbentuk seperti padatan tapi setengah cair kayak gitu ya. Ya pasti kayak kalian pegang agar-agar lah. Agar itu lah padat. Tapi kalau kalian pegang kan kayak cair gitu ya. Deterjen juga gitu, berbentuk butiran padat. Tapi kalau kalian pegang terus bisa leleh, panas, jadi cair gitu ya. Seperti itu. Lalu hidrolisis, jadi reaksi kimia antara air dengan zat lain yang menghasilkan zat baru. Untuk proses pembentukannya bisa. Contohnya hidrolisis larutan FeCl3 dengan air yang mendidih akan dihasilkan sol FeOH3. Lalu dekomposisi rangkap, jadi proses terurainya zat menjadi penyusunnya, contohnya adalah gas H2S dialirkan pada larutan arsen, akan terbentuk sol AS2O3. Lalu penggantian pelarut. Jadi cara ini digunakan dengan mengganti medium pendispersi, sehingga fase terdispersi yang semula larut setelah diganti pelarutnya menjadi partikel yang berukuran koloid. Contohnya, larutan jenuh kalsium asetat dicampur dengan alkohol akan terjadi kondensasi dan terbentuk koloid kalsium asetat yang berupa gel. Yang kedua, cara dispersi. Kalau cara dispersi itu partikel dipecah menjadi ukuran koloid. Contohnya di sini desintegrasi mekanis merupakan cara yang di mana zat ditumbuk dan dihaluskan dengan penumbuk koloid. Ya, contohnya bikin semen, pigmen cat. Nah, ini detailnya nanti cari sendiri ya. Gimana sih cara bikin semen? Kadang gini langsung muncul pertanyaan, oh iya dispersi ya, desintegrasi mekanis bisa juga diaplikasikan, penumbuk koloid bisa juga ditumbuk. Kok di pembuatan semen gimana sih sebenarnya caranya? Cari. Desintegrasi listrik, jadi cara yang menggunakan sel-sel elektrolit yang dielektrolisis. Contohnya, mengelektrolisis larutan NaOH dengan katoda logam yang akan dibuat koloid dan dialiri arus yang rapatnya besar. Akibatnya, Na diendapkan di katoda dan membentuk aliase dengan logam yang ada. Aliase ini bereaksi dengan air sehingga terjadi koloid. Lalu peptisasi, jadi endapan yang terjadi di larutan kembali sehingga terjadi koloid dengan menambahkan elektrolit tentu. Contohnya, endapan FeOH3 akan larut dalam bentuk koloid bila ditambahkan larutan HCl. Ini untuk manfaatnya, ya di berbagai jenis industri, makanan, kosmetik, cat, kebutuhan rumah tangga, pertanian, dan juga farmasi. Nah, baru masuk ke aplikasi. Jadi, contohnya di sini aplikasinya di pemutihan gula. Jadi, kalau kalian tahu
tebu itu warnanya kan enggak putih bersih ya. Kemudian kalau dihasilkan airnya, diperes pun airnya juga enggak putih bersih. Tapi kadang kalian kalau beli gulanya putih bersih. Apalagi ada merek-merek tertentu, bukan buatannya Kebon Agung. Yang kalau di Malang kan pabrik gulanya Kebon Agung. Kalau kalian beli, maaf ya saya sebut merek, kayak Gulaku. Nah, Gulaku itu kan putih bersih gitu. Jadi gula tebu yang masih berwarna dapat diputihkan dengan melarutkan gula ke dalam air, kemudian larutan dialirkan melalui sistem koloid tanah diatomi atau karbon. Partikel koloid akan mengabsorpsi zat warna tersebut. Jadi koloid tanah diatomi atau karbonnya tadi akan menyerap zat warna dari larutan gulanya. Jadi partikel koloid tersebut mengabsorpsi zat warna dari gula sehingga gula dapat berwarna putih. Jadi larutan gulanya tadi yang berwarna diserap oleh karbon, zat warnanya, larutannya akan menjadi bersih. Lalu dikristalkan. Lalu penggumpalan darah. Darah mengandung sejumlah koloid protein yang bermuatan negatif. Jika terjadi luka, maka luka tersebut dapat diobati dengan pensil stiptik atau tawas yang mengandung ion Al3+ dan Fe3+. Ion tersebut membantu agar partikel koloid di protein bersifat netral, sehingga proses penggumpalan darah dapat lebih mudah dilakukan. Kayak tadi ya, koagulasi, penggumpalan kan ion yang bermuatan negatif bertemu dengan positif, bergabung menjadi netral, lalu terbentuk gumpalan. Sama di darah juga. Karena darah itu mengandung ion proteinnya bermuatan negatif, dikasih L3+ dan F3+ yang positif menjadi netral, sehingga darahnya menjadi menggumpal. Kalau menggumpal berarti proses pemulihan. Kalau luka kan ada orang yang lukanya darahnya nggak bisa kering tuh loh, mengalir terus, sehingga kalau ditambahkan zat ini bisa cepat menggumpal. Kalau kita bilangnya sih nggak ngumpal ya, kita bilangnya biar darahnya cepat kering. Ya, di proses pengeringan itu kan sebenarnya penggumpalan. Lalu penjernihan. Nah, ini yang bisa kalian mesti itu yang rumah-rumahnya di kota pakai PDAM ya. Jadi air keran PDAM yang ada saat ini mengandung partikel koloid tanah liat, lumpur, dan berbagai partikel lainnya yang bermuatan negatif. Oleh karena itu, biar jadi layak minum, harus dilakukan beberapa langkah agar partikel koloidnya dapat dipisahkan. Hal itu dilakukan dengan menambahkan tawas, kayak tadi ya, bisa juga tawas, yang akan terhidrolisis membentuk partikel koloid AlOH3 yang bermuatan positif. Dengan reaksi ini, setelah itu AlOH3 tadi menghilangkan muatan negatif dari partikel koloid tanah, liat atau lumpur. Jadi istilahnya sih bukan menghilangkan ya, kayak tadi ya, terjadi koagulasi ya. Jadi lumpurnya akan mengendap bersama tawas karena pengaruh gravitasi tadi. Ini skema untuk penjernihan air PDAM-nya. Lalu kalau tadi di aplikasinya, sekarang kita berbicara ke pencemarannya. Kalau pencemarannya, kan tadi koloid kan bentuknya macam-macam ya. Salah satunya tadi kan kayak kabut-kabut itu kan juga koloid. Asap juga koloid. Sehingga tidak selalu bermanfaat positif, juga bisa menjadi efek negatif. Jadi salah satunya adalah pencemaran udara. Jadi partikulat yang ada di udara dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Partikulat itu adalah zat yang mempunyai fase terdispersi berupa padat atau cair dengan mediumnya gas. Medium pendispersinya gas. Partikulat yang berbahaya untuk kesehatan manusia adalah timbal. Kayak asap itu loh, asap kendaraan bermotor. Akibat proses pembakaran, nah itu juga efeknya tidak baik bagi kita. Ini efeknya. Lalu pencemaran air, kayak tadi hasilnya koloid kan salah satunya adalah sabun dan deterjen. Memang benar larut dalam air, ya, tetapi tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme, jadi tidak aman ya. Sabun dan deterjen itu larut dalam air, tetapi tidak membentuk larutan, melainkan koloid.
Nah, buih sabun atau deterjen adalah jenis koloid dengan fase terdispersi gas dan medium pendispersinya cair yang menjadi buih tadi. Nah, limbah akibat deterjen sulit diuraikan oleh mikroorganisme. Buih deterjen yang berasal dari rumah tangga biasanya akan menutupi permukaan air dan merangsang pertumbuhan ganggang maupun eceng gondok sehingga dapat mengganggu ekosistem air. Seperti itu. Selesai partikel koloid. Silakan. Bertanya. Banyak teorinya dibaca aja. Ananda Farhan. Mohon maaf Ibu, izin bertanya. Untuk materi UAS itu dari mana sampai mana Bu? Apakah sampai koloid atau masih ada materi lagi Bu kita minggu depan? Sebenarnya minggu depan itu ada satu materi lagi tentang neraca massa, ya, neraca massa. Tapi saya juga ragu teman-teman yang lain mengajarkan itu atau tidak, gitu ya, karena kadang lihat kondisi juga. Sehingga nanti kalau untuk materinya saya belum bisa memastikan. Kalau misalnya ternyata tetap saya berikan Mas materinya, karena di tahun kemarin teman-teman cuma ngajarnya sampai koloid suspensi gitu ya. Jadi tapi tetap saya berikan materi tentang neraca massa. Tapi karena kelas yang lain tidak mendapat materi itu, jadinya ya nggak dikeluarin di UAS. UAS itu sebenarnya kan kesepakatan juga. Sebenarnya sudah ada aturan detail, aturan pasti materi apa saja yang harus diberikan. Tetapi kadang kondisi itu kan nggak selalu sama ya. Kadang kurang komunikasi juga, sehingga kadang kan teman ini udah merasa biasanya materinya ini kayak gitu, sehingga saya belum bisa memastikan untuk pasti materinya karena kita sekarang kan masih minggu ke-6 ya. 6 ya. Tinggal minggu depan berarti cuma kita enggak ada. Nah, ini kemarin kan panitianya Bu Manda. Tahu Bu Manda ya? Bu Amanda. Bu Amanda sekarang panitia UAS-nya sama yang UTS kemarin. Kalau kemarin sih Bu Manda bilang ke saya itu kalau dilihat dari kalender akademik kita itu sebenarnya kemajuan ya, sehingga masih akan didiskusikan dengan pihak jurusan. Nanti ada kemungkinan minggu tenang atau waktu ujiannya yang bertambah kayak gitu. Kalau kemarin kan 1 minggu, Sabtu ujian, gitu ya. Nah, ada kemungkinan sekarang kita ada minggu tenang, terus ujiannya tetap 1 minggu sampai Sabtu, atau tidak ada minggu tenang, ujiannya maju akhirnya waktunya, kita ujiannya jadi lebih agak lama lah, jadi 2 minggu, atau kayak gitu. Jadi kita juga kadang itu kalau mau UAS itu bikin soalnya kadang juga nggak ada gitu ya. Jadinya saya infonya enggak ada, karena apalagi sekarang mendekati bulan-bulan Desember, teman-teman banyak deadline laporan, penelitian, dan yang lain itu, jadi kadang-kadang ujiannya kurang 2 hari gitu baru bikin soal atau apa gitu. Sehingga nanti jangan heran kalau saya sampaikan kisi-kisinya itu mendekati ujian. Yang penting kalian belajar aja. Kalau seharusnya kalau ikut aturan, kalau UAS ya materinya mulai di sesi 2 harusnya. Kalau sesi 2 kan dari apa yang kemarin? Laju reaksi. Harusnya mulai dari situ. Jadi nanti masalah yang apa-apanya yang keluar nanti saya kalau mendekati minggu mau ujiannya nanti bisa ketua kelasnya hubungi saya lagi. Ya, materinya tentang apa aja yang keluar gitu aja, nanti biar belajarnya bisa fokus ya. Baik Bu, terima kasih banyak Bu. Ya. Karena di sesi 2 ini juga agak bingung kita bikinnya ya. Kalau di sesi 1 itu hitung-hitungan ya. Dibikin sifatnya tertutup, mau nyontek pun kalau hitung-hitungan tetap mikir. Kalau ini apalagi ini, kalau mau dibikin tertutup pun, terbuka tertutup pun kayak sama aja kan teori juga ya. Teori. Kalau teori itu repot.
Teori itu kalau full luring sih aman. Sifatnya tertutup, tapi benar-benar ujian dilakukan di ruangan, itu kan aman ya. Tapi kalau di rumah itu kan kita enggak tahu. Gitu. Anak-anak itu pinter-pinter kan sekarang. Ya kan, kalau transfer jawaban itu pinter-pinter. Biasanya yang ngerjain itu satu orang, itu ngerjain habis itu langsung di-share aja ke grupnya. Ya wes, kalau salah sih salah semua. Kalau benar sih enggak apa-apa. Yang lucu itu salah semua. Posisi salah sama. Ngasih hurufnya sama. Salah simbolnya ya salah kabeh. Kayak tadi misalnya entalpi pembakaran itu ya. Entalpi pembentukan delta F itu. Salah nulis delta HC. Ya wes kelas delta HC kabeh. Tapi ada juga yang pernah dulu kasus gini. Saya juga enggak tahu. Oh ya, jadi ceritanya kayaknya dia yang ngasih contekan ke semua teman. Nah, ada temannya yang pinter, jadi nyontek itu enggak ngawur. Dia nyontek tapi masih mikir, seharusnya enggak ini, dia ganti ya, yang bener yang mana. Akhirnya teman yang dia kasih contekan itu nilainya lebih bagus dari dia. Saya kan enggak tahu kalau dia ngasih contekan ya. Taunya adalah dia protes ke saya, kenapa nilai saya lebih jelek? Karena waktu itu saya yang ngasih contekan ke dia. Kayak gitu. Akhirnya secara nggak langsung kan aku ya, kalau sebenarnya ngasih contekan. Jadi meskipun nyontek harus pintar. Ya, kalau nyontek harus pintar. Jangan ditelan mentah-mentah. Karena saya selalu bilang, kita kan, saya juga nggak tiba-tiba jadi dosen ya, pernah jadi mahasiswa. Saya nggak munafik, nggak bilang saya nggak pernah nyontek, nggak mungkin. Apalagi saya kuliahnya di mesin, satu kelas ceweknya sendiri, ya wis biasa lah kayak gitu ya. Habis ngerjain, hasil kerjanya dipakai sekelas, wis biasa kayak gitu. Apalagi dosennya nggak pernah jaga, UAS itu nggak ada namanya dijaga itu. Kasih soal udah ditinggal pergi, atau ditinggal pergi pun nggak bisa kita jawab, saking susahnya. Tetap aja nilainya keluarnya D sama D. Kalau anak sekarang kan bagus-bagus nilainya. Kalau dulu itu, waduh, nyari B aja susah. Jadi, kalau nyontek, jangan pinter. Jangan nyontek yang asal-asal nyontek kayak gitu. Harus tetap. Karena saya selalu bilang, orang nyontek itu bukan orang bodoh. Orang nyontek itu adalah orang yang sebenarnya tidak percaya diri. Jadi dia itu sebenarnya pasti punya bayangan nanti mau jawab apa. Cuma dia ragu, jawaban kucing kok bener nggak sih? Nggak, kadang dia ngelirik lihat punya temen, ini nyontur dong. Kalau ternyata yang dijawab temennya sama kayak yang dia pikirkan, ya ditulis. Tapi kalau nggak sama, dia akan berpikir lagi, masa sih ini? Kadang-kadang kalian seperti itu kan ya? Bukan benar-benar yang benar-benar tidak tahu sama sekali. Tapi ada juga kok yang jujur, nggak tahu sama sekali sampai nggak dijawab, nggak ada jawabannya sama sekali itu. Ujian ada. Kalau sekarang ya nggak ada lah. Kalau dulu kan bukan masalah jujur, memang tidak bisa berbuat apa-apa ya. Apalagi sudah nggak belajar, nggak bisa duduknya di depannya pengawas. Ya wis lah, wallahu alam. Ada jawabannya itu pasti. Dan PD, sudah Bu selesai duluan, ternyata nggak ada jawabannya. Banyak dulu itu kayak gitu. Kalau sekarang kita bingung kadang ngasih nilai itu bingung. Kalau nilainya bagus-bagus semua itu kadang kita ada indikasi pasti contekan kayak gitu ya. Tapi kita tidak punya bukti. Ya boleh mau membuktikan mereka contekan. Meskipun kadang dilihatnya sama, tapi kalau hitung-hitungan ya jawabannya mesti sama. Tapi kadang feelingnya pasti contekan sekelas kok nilainya sama. Tapi mau membuktikan itu kan nggak bisa. Hanya ditulis saja. Kalau nilainya bagus, masa mau ditulis jelek? Nah, akhirnya semenjak pandemi ini nilai mahasiswa melejit. Nggak ada nilai C, AB semua. Mari kita buktikan di semester depan. Surat rektornya sudah keluar ya. Minggu semester depan kita hybrid. Nggak tahu hybridnya seperti apa. Mungkin yang luar kota masih tetap di kotanya gitu tah. Yang di dalam kota masuk gitu. Sudah lihat kan ya di Instagramnya TI? Sudah Bu. Sudah Ibu.
Sistemnya hybrid, tapi nggak detail sih hybridnya seperti apa ya. Iya, Bu. Main prosentase atau main yang itu biasanya dalam kota masuk, yang luar kota di luar dulu atau apa gitu. Apes nanti yang kalau di anak saya itu gini sekarang sistemnya. Sama anak saya yang SD juga gitu. Nilainya itu 190-an semua kelas ujian. Akhirnya sekolah kan ragu. Terus yang sekarang sistemnya kan ada PTMT, ada yang online juga ya, yang masih orang tuanya belum membolehkan kan masih tetap online. Ujian juga gitu. Ujian online sama yang benar-benar luring. Tapi standar nilainya nanti dibedakan. Jadi kalau yang luring itu benar, kalau benar semua ya memang bisa dapat 100. Tapi yang di rumah tidak bisa. Dia ada nilai maksimalnya. Gitu. Akhirnya orang tuanya protes. Nah, sekarang sistemnya pakai itu. Pakai Zoom, di kamera on, kayak gitu. Tapi itu pun juga tidak menjamin ya. Kayak gini ya, misalnya ya, kalian gini pakai laptop dengan saya, ngedep ke saya kan ya. Terus di sebelahnya kalian kasih HP. Mau ketik-ketik jawabannya kan aku nggak tahu. Ya, itu loh, kalian sama ngechat, WA-an sama temen nih. Kan saya nggak tahu. Nah, mau mencurigai juga gimana kan susah. Ya, karena kondisi yang ada dimanfaatkan aja. Di selama pandemi, kalau mau berburu nilai bagus, dimanfaatkan ya dengan cara yang terpuji. Intinya itu yang saya tekankan. Meskipun ada kesempatan, kalau bisa jangan contekan. Sama itu yang mau saya ingetin, masalah submit jawaban, ya itu penting sekali. Jangan sampai waktunya nggak nutut telat-telat itu nggak diproses sekarang kalau telat. Ya, ingat waktu yang disediakan di VLM itu sudah dikasih allowance 10 menit dari waktu soal yang sebenarnya. Kalau bisa 10 menit sebelum itu sudah selesai. Kalau pengen aman, karena kita nggak bisa memastikan menjamin jaringan gitu loh, nggak bisa. Ya. Jadi kalau setiap pagi jangan lupa laptopnya dicas. Ini tipsnya, laptopnya itu dicas. HP-nya dicas, harus full baterainya dua-duanya. Kemudian yang di rumah ada wifi, tetap di HP harus ada paket data. Tuh. Paket data kalau pengen selamat ya, jangan karena paket data itu nanti perjuangan kalian 1 semester itu hilang. Kalau mau selamat, sekarang kan sistemnya dual SIM. Kalau bisa itu paket data sediakan 2 buah operator. Jaga-jaga, kalau pakai yang satu enggak bisa, satunya bisa. Gitu. Itu penting. Sekarang kan beli perdana kan murah, nggak kayak dulu ya. Dipakai pas hujan aja, habis itu nggak bisa dipakai. Kayak kemarin tiba-tiba IndiHome berapa minggu itu, ya kan? Nah, itu terganggu semuanya kan satu Indonesia, Indigo, Sumatera, Jawa, Sumatera itu kan ya sama. Jadi itu kuncinya nanti kalian. Jadi tidak ada alasan hujan lebat, wifi mati, lampu mati, terus nggak ono. Lampu mati, wifi mati. Kalau lampu mati kan wifi mati. Ya, kalian masih bisa pakai HP dan paket data. Langsung pindah wis, Japani. Gitu ya. Itu penting. Jadi belajar sampai pinter, dikerjain bener, telat submit nggak diproses ya rugi lah. Gitu. Mending jawabannya salah tapi bisa tersubmit, Pak. Salah-salah kan ada nilainya. Ya. Gitu ya. Pandu? Ya, Pandu, kamu di depannya teknik mesin. Ngapain? Izin menjawab, Bu. Nama saya Pandu. Iya, Bu. Kamu lagi di depannya teknik mesin. Ya, Bu. Lagi mengambil ilmu anak teknik mesin, Bu. Ilmu saya. Kamu panggil saya anak teknik mesin. Ya, kamu sama anak mesin ya? Atau kosnya sama anak mesin? Izin menjawab, Bu. Nama saya Pandu. Iya, Bu. Ya, Pandu, kamu nggak usah gitu ya. Nanti nggak apa-apa. Saya bukan kakak senior kamu. Setiap mau jawab nggak usah izin sama sebut nama, nggak apa-apa kalau di kelas ya. Ini sudah terbiasa kena ospek kayaknya. Nanti kalau kembali nanti rambutmu jadi 111. Aziz juga tuh, Aziz.
Silakan yang lain. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, saya akhiri ya. Presensi sudah saya buka yang ini. Yang kemarin sudah saya masukkan juga. Langsung. Oh iya, kemarin ada yang itu ya, ketua kelasnya ada yang konfirmasi ke saya. Yang kemarin hari besar agama, belum saya rubah ya. Ibu tuh. Iya, saya izin kemarin, Bu. Iya. Oke. Nanti saya rubah. Ya. Tapi di siamnya sudah saya izin juga, Bu. Oh, sudah? Sudah, ya. Oh, ya wis. Ya. Itu waktu saya buka sendiri, tah. Saya juga lupa. Saya buka untuk kalian apa saya sendiri masukkan presensinya? Dibuka untuk kita waktu itu, Bu. Oh, ya. Sendiri, ya. Ya, wis. Oke. Terima kasih sudah mendengarkan banyak dari saya. Saya harap benar-benar paham ya. Saya harap nanti ujiannya sukses. Kalau ada kesempatan nanti di pertemuan terakhir kita bertemu lagi. Yang pasti belum saya kasih tugas. Ya, belum saya kasih tugas kok, alhamdulillah. Belum saya kasih, harusnya ada. Jadi tetap saya kasih. Semoga saya tidak lupa memberi tugas. Ini belum saya kasih tugas semua ini yang di sesi 2. Ya, doakan saya tidak lupa memberi tugas. Terima kasih, saya akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak Ibu. Sehat-sehat Ibu. Ya, makasih.